A few moments later. Lakukan terhadap harga pokok produk rusak juga tergantung penyebab terjadinya produk rusak bersifat normal atau tidak normal. Bersifat normal. Jika produk rusak terjadi bersifat normal, seperti karena tingkat kesulitan pengerjaan produk, harga pokok produk rusak tersebut menambah harga pokok produk yang baik. Bersifat tidak normal. Jika produk rusak terjadi bersifat tidak normal, seperti karena kesalahan pekerja, harga pokok produk rusak tersebut diperlakukan sebagai rugi produk rusak (loss on spoiled units) dan langsung disajikan dalam laporan laba rugi di bagian beban lain-lain (outer expense). Pelakuan tambahan bahan baku pada departemen selanjutnya. Pada bahan baku departemen selanjutnya, setelah departemen pertama, dapat mengakibatkan 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak meningkatkan unit produk tetapi meningkatkan biaya produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan unit produk tetapi tidak meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga itu mengakibatkan unit produk maupun biaya produk. Jadi, jika tambahan bahan baku pada departemen lanjutan mengakibatkan peningkatan unit, maka harga pokok per unit dari departemen pertama harus disesuaikan menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Begitupun sebaliknya, jika tambahan bahan baku menyebabkan bertambahnya unit pada produksi, maka hal itu menyebabkan menurunnya biaya per unit. Perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan activity based costing. Activity based costing pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok produksi yang ditunjukkan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat untuk kepentingan manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya setiap aktivitas. Tujuannya yaitu untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Activity based costing menitikberatkan penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk yang terdiri dari 1. Fase desain dan pengembangan produk, yaitu biaya desain dan biaya pengujian. 2. Fase produksi, yaitu 1. Unit level activity cost, 2. Batch level activity cost, 3. Product sustaining activity cost, 4. Facilities sustaining activity cost, 3. Fase dukungan logistik, yaitu 1. Biaya iklan, 2. Biaya distribusi, dan 3. Biaya garansi produk. Flexible manufacturing system dan just in time pada perhitungan harga pokok proses. Flexible manufacturing system adalah sistem satu atau lebih mesin produksi yang diintegrasikan dengan pemindahan material secara otomatis, di mana operasinya diatur melalui komputer. Diterapkannya teknologi manufaktur maju dimaksud untuk meningkatkan fleksibilitas, produktivitas, dan mutu produk dengan tingkat biaya yang lebih rendah. Flexible manufacturing system menggeser fokus dari produksi berskala besar dengan produk bersifat standar ke produksi skala kecil, berdasarkan pesanan dengan menggunakan alat yang serba otomatis. Dampak fleksibel manufacturing system. Dampak keuntungan sistem teknologi manufaktur maju terhadap pengendalian sistem fleksibel manufaktur yaitu 1. Memudahkan dalam menambah line produksi baru serta mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi pada line produksi. 2. Mempermudah penanganan jika terjadi perubahan pada jumlah produksi, baik penambahan maupun pengurangan kapasitas
kualitas produksi. 3. Perubahan desain dapat dilakukan dengan mudah dengan kontrol komputer. 4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan peralatan atau mesin. 5. Meningkatkan kualitas produk dan menjaga kualitas produk. 6. Mengurangi biaya ongkos pekerja. 7. Mengurangi luas lantai produksi. Just in time adalah suatu sistem di mana tiap komponen dalam jalur produksi menghasilkan secepatnya saat diperlukan dalam langkah selanjutnya jalur produksi yang memiliki dampak yang pertama yaitu meningkatkan keterlacakan atau keterlusuran biaya, yang kedua yaitu meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk, yang ketiga yaitu mengurangi perlunya alokasi pusat biaya jasa, yang keempat yaitu mengubah perilaku yang relatif pentingnya biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu dampak konsep pengendalian kualitas dan program. Pengendalian mutu atau quality control yang dilakukan sebuah perusahaan memiliki kaitan dan berhubungan dengan uji coba yang dilakukan sebelum produk dipasarkan ke masyarakat. Sehingga tahapan quality control ini memberikan dampak kepada produk berupa optimasi serta perbaikan suatu produk dalam segala aspek yang dibutuhkan hingga produk tersebut layak dipasarkan. Selain itu, dengan adanya pengendalian mutu atau quality control ini dalam memproduksi suatu barang dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta memenuhi harapan yang dimiliki perusahaan maupun konsumen yang akan menggunakannya.